Wa
الرجلين مع الكعبين والترتيب فرق لا شك في تطهير الوضوء قبل الفراغ من الوضوء طهارة وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas hukum-hukum wudu. Dalam hal ini di syarat-syarat wudu, perbuatan wudu, kesunahan wudu, dan catatan-catatan kecil terkait masalah wudu. Yang pertama kali kita bahas pada hukum wudu pada kesempatan kali adalah syarat-syarat wudu. Jadi sebelum orang melaksanakan wudu dan apabila wudu ada syarat, yang pertama kali harus dipenuhi adalah syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ini terjadi kita penuhi sebelum kita melaksanakan wudu. Apabila salah satu syarat wudu tidak terpenuhi, sekalipun kita sudah melaksanakan rukun wudu, maka wudunya dianggap tidak sah. Wudu ini merupakan ibadah yang substansi, yang krusial, penting bagi setiap individu, karena sebagian ibadah yang kita laksanakan kepada Allah SWT disyaratkan harus berwudu terlebih dahulu. Misalnya sholat, tawaf, bahkan sebagian ibadah yang bersifat sunnah saja itu diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Misalnya kalau kita ingin membaca Al-Quran sambil memegang Al-Quran, maka kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jika kita membaca Al-Quran dengan cara memegang Al-Quran bila membacanya tanpa berwudu terlebih dahulu, kalau kita dalam keadaan hadas, maka haram memegang Al-Quran. Jadi wudu itu sangat besar. Wudunya tidak sah, maka sebagai kewajiban yang kita laksanakan kepada Allah SWT yang wajibkan terlebih dahulu menjadikan kewajiban yang tidak sah. Sholat tanpa wudu maka tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kalau dia itu sengaja melaksanakan sholat berdosa, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah-salahnya apa? Syukur ma'ruf. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh seorang mutawabbi, orang yang melaksanakan wudu, harus menggunakan sarana berupa air mutlak. Air mutlak ini misalnya adalah air laut, air sungai, air hujan, air embun, dan lain sebagainya. Air mutlak ini air yang tidak dibatasi dengan batasan-batasan yang dekat, tidak diberi nama yang spesifik. Artinya ketika air itu ditaruh dalam suatu wadah, maka berubah namanya. Contoh misalnya adalah air laut, air hujan. Air hujan kalau kita mengambil air tersebut akan dalam air, maka namanya berubah air air. Kalau air di berbeda dengan air yang selain air yang sudah memenuhi sisi khusus. Contohnya adalah air kopi, teh. Kita tahu dengan namanya teh. Kalau air ambilkan air teh,
kita botol teh. Air teh ini bukan dikategorikan sebagai air mineral, sehingga ketika dibuat berburu maka tidak sah. Sekalipun air teh ini air yang suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya apa? Kita minum boleh, kita pegang boleh, tidak najis. Tetapi kalau dibuat bersuci, misalnya wudhu, misalnya lagi mandi, maka tidak sah. Sekalipun suci. Atau mungkin dibuat nyuci baju, maka tidak bisa mensucikan ini air teh ini, karena sifatnya bukan air mineral. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Buat menggunakan hadis itu tidak bisa. Misalnya barang najis, kemudian kita bilang najis dengan menggunakan air teh, air kopi dan sejenisnya, maka najisnya tidak bisa juga. Nah, cara menggunakan najis, cara mensucikan barang-barang najis dan untuk berwudu kemudian mandi itu harus menggunakan air mineral. Air mineral itu adalah artinya suci dan bisa untuk menggunakan najis. Kami ini mampu air yang bersifat mutlak seperti air hujan ini bisa untuk menggunakan najis, bisa menggunakan hadas kecil maupun besar. Air sungai bisa, air sumur bisa, air dari mata air juga bisa, air embun juga bisa. Kita tinggal pilih saja. Sehingga dari air itu kemudian diklasifikasikan, dipolakan oleh para ulama menjadi dua. Air yang berasal dari langit dan air yang berasal dari tanah. Yang langit misalnya air hujan, kemudian dari bumi misalnya sumber air sumur, kemudian air laut dan sebagainya. Jadi saya tahu sangat air yang digunakan untuk berwudu harus air mineral. Tidak boleh menggunakan air selain air mineral. Misalnya menggunakan lagi air mustahil. Air mustahil itu air yang sudah digunakan untuk menggunakan najis atau yang sudah digunakan untuk berwudu sampai itu. Kemudian air wudu ini menetes di ember misalnya sampai sekarang ini bisa digunakan untuk berwudu, maka tidak sah air mustahil sisa berwudu ini digunakan untuk berwudu lagi, tidak sah. Kecuali ini bukan air mustahil, satu kulahnya ini ada dua kulah lain. Kira-kira para ulama memberikan sebuah batasan sekali berbeda pendapat 277 liter, ada yang mengatakan 217 liter. Nah, orang lain kok sudah ada ukuran semacam itu, maka yang apabila kita berwudu di situ dikulang, maka ini bukan namanya air mustahil. Hanya ini air ini tetap sifatnya suci dan mensucikan. Maka kita bisa lihat saat ini di sebagian masjid musola zaman dahulu kan pasti ada kulahnya. Dulu langsung tanpa ada
perkiraan bahasa air ini air mutlak. Jangan sampai kita ini misalnya dalam hati kita ini punya prasangka, nah ini air kan Anda menggunakan sebelum tidak salah. Dalam hati kita ini harus punya prasangka bahwa air yang akan kita gunakan berwudu ini adalah air mutlak. Wa Islam selanjutnya syarat yang harus dipenuhi utama dari orang yang berwudu adalah harus Islam. Sekali misalnya ada orang Islam wajib dilakukan hukum sholat dan laksanakan secara sempurna. Karena dia tidak Islam maka wudunya tidak sah. Itu Islam kalau tidak dan musuh biasa. Orang Islam kafir tidak menggunakan Islam kemudian melaksanakan itu sekali hukumnya sudah terpenuhi secara baik, secara maksimal, secara sempurna, maka wudunya tidak sah. Karena salah satu syarat dari berwudu itu adalah Islam terlebih dahulu. Walaupun zuhur tamis ini adalah anak kecil, sing belum balik, tetapi anak tersebut sudah bisa membedakan antara ibadah dan ibadah. Diajak komunikasi oleh orang tua sudah bisa, nanti bahasa rokok bisa, nanti bahasa ibu, bahasa kita, ini sudah tamis kan? Nah, ketika orang sudah tamis melaksanakan aktivitas berwudu sepanjang yang dijalankan, fardu dijalankan, maka sudah sah berwudu, sudah sah berwudu. Karena syarat berwudu itu tidak syaratnya tidak balik, tetapi tamis. Tamis itu beda. Kalau balik itu tamis, kalau tamis belum balik. Kemudian wa'in farqidani yang bersangkutan mutawabih pada berwudu ini mengetahui pada fardu-fardunya pada bahwa wudu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat selanjutnya itu adalah si mutawabih, orang yang melaksanakan wudu ini mengetahui bahwa hukum melaksanakan wudu adalah wajib. Jangan sampai kita ini berwudu tidak mengetahui berwudu. Hukum berwudu itu adalah wajib. Wa'ada dzulmi fardihi naflan. Artinya kita ini jangan kita merasakan bahwa sesuatu hal yang diwajibkan dalam wudu kita anggap sebagai kesunatan. Contoh misalnya hukum wudu di antaranya adalah niat. Kita ini punya prasangka bahwa niat itu adalah sunnah, maka ketika kita melaksanakan wudu tidak sah. Jangan sampai kita menganggap perkara sing dadi hukum ini dengan anggap sebagai perkara sing sunat, maka ini bisa menyebabkan wudu kita tidak sah. Contohnya lagi misalnya membasuh wajah. Membasuh wajah itu masuk hukum atau wudu. Tapi kita ini punya prasangka bahwa membasuh wajah itu termasuk kesunatan wudu. Ketika kita melaksanakan wudu tidak sah. Dan kita merasa sunat, sing wajib boleh diwajibkan, sing sunat boleh disunat. Wa'adam tidak ada penghalang yang bisa mengantarkan air ke mulut kita.
ketika ada penghalang yang menghalang-halangi masuknya menempelnya air kita, maka tidak sah mencuci. Contohnya saya peneliti kota CT atau khususnya ibu kosmetik yang anti air yang tidak bisa dilakukan digembur dengan air. Ini juga berbahaya, bisa menyebabkan membuka perasaan jasa. Kecuali make-up kosmetik yang di situ kita bahas itu kehati-hatian adalah bagi ibu yang memakai make-up sebelum kita berwudu, hilangkan basuh dulu, kita bersihkan dari untuk mengantisipasi supaya nanti air ini mudah mengalir, mudah menempel di tempat-tempat anggota kita. Lalu ibu-ibu ini mengalami pakai makeup dibasuh terlebih dahulu, hilangkan makeup terlebih dahulu. Setelah pakaian ini bersih dari makeup, baru kita laksanakan wudu. Termasuk adalah lagi di sini dicontohkan kalau sampai pamufil kotoran yang berada di bawah kuku kita kan sering kotor, terutama yang ada kuku. Kotoran yang sudah membutuh sehingga suwe ini bisa menyebabkan air tidak bisa sampai pada kulit. Kalau air tidak bisa sampai pada kulit, menyebabkan tubuh kita tidak sah. Maka harus hati-hati, jangan sampai terkering kotor, dibersihkan seperti apa dibersihkan begini. Iya jangan kotor bisa terkendali sehingga tidak mengganggu mengangkat air ke dalam kulit-kulit kita. Kok sampai ada keluarga ini sudah nanti bisa menyebabkan tubuh kita tidak bisa lagi. Misalnya bapak-bapak yang kampung biasanya tinggal di Singapura, kasih hospital dan tentang kita melakukan dari situ kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih baru kita melaksanakan warna dihilir lagi wajah kalau yang sudah. Kemudian salah satu adalah jangan sampai ada sesuatu yang menempel di badan kita, di anggota tubuh kita yang mampu merobek air. Sesuatu barang yang menempel di anggota tubuh kita yang bisa merobek air. Air itu seperti apa? Saya asalnya status itu air mutlak karena di sini di anggota tubuh kita ini sesuatu hal zat yang bisa merubah air tersebut, maka ini bisa menyebabkan tubuh kita tidak sah. Contoh itu air falar ini, minyak falar ini penilaian ini, itu tak sadar kalau kita memakai penilaian
damel menika suci tapi boten nyucikaken damel wudu boten saged damel mandi bisa boten saged damel nyuci pakaian boten saged damel ngilangi najis boten saged iki harus hati-hati. Wajar
kita lihat Allahu Akbar dan kita lihat terkadang kalau tidak dibantu dengan melafalkannya nyata urusan sing sanggone menika lamun surat subuh tekan dadi iso diniat surat subuh surat maghrib iku bisa terjadi tapi nopo sing dene manungsa menika tidak lepas dari masalah pikiran sehingga menyebabkan pengusahaan menambahkan pengusaha sama agar tidak salah untuk mengalirkan ulama disunahkan untuk melafalkan niat terlebih dahulu musolli pada subhi rakatain mustaqbal qiblat adaan lillahi ta'ala baru takbirul ihram Allahu Akbar. Ketika Allah Akbar sebenarnya kita niat dalam hati menggunakan bahasa Arab boleh, bahasa Jawa juga boleh, semua bahasa boleh. Semua menggunakan kita undur, kita lafalkan lebih dahulu pelafalannya dengan menggunakan lisan sambil kita misalnya kursi makan sekarang lebih dahulu baru kemudian kesunatan apa? Ini loh bahasa pakai itu dohir lima dohir dan daging itu betul bahasa karena yang bisa ini panduan kan ini kesunatan sambil kita membaca ya nawaitul bu'a wafil abisil asbari fa'wal lillahi ta'ala nanti suruh hilangkan atas akhir berbuka Allah Ta'ala baru kemudian kita berumur tiga kali sunat setelah itu baru kita membasuh muka. Nah, niat dalam itu dijatuhkan pas ketika kita ingin membasuh muka pada awal pertama kali basuh pertama. Entah kita membasuh dari atas atau dari tengah atau dari sampai misalnya ini dan sangat sama tapi standarisasi itu ketika kita membasuh muka yang pertama kali jujur kita lihat dari tadi nama kita organisasi tersebut kalau nama buka kalau tidak orang sama kami ini penting ini soalnya biasanya nah kami lihat itu sebenarnya ditaruh di mana kapan kita ingat ketika kita pasangkan niat ketika kita pasangkan itu nanti ketika kita membasuh muka yang pertama basuh muka hingga benar basuh muka sambil niat yang usul nunggu romo Allah utawa sing mati menika namung buka organisasi asbul fadlillahi lah umpamane orang niat nglakoni kudu kok tanpa niat kok boten sah nak kudune kok boten sah berarti salate boten sah. Makanya ada korelasi, ada hubungan antara itu dengan sholat. Ini penting sekali. Ini termasuk bagian dari ilmu yang wajib kita kuasai, wajib kita pelajari secara baik. Karena kita ini tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks dan lagi itu adalah sholat. Sholat itu betul-betul berarti ilmu yang wajib kita kuasai di antaranya adalah satu masalah sholat dan masalah wudhu. Sing wajib bisa dalam konteks agama. Misalnya kalau poso Ramadan, ajeng haji wajib kuasai haji, ajeng zakat wajib kuasai zakat. Dalam hal dunia
Yang kedua, verbunya wudu atau verbunya wudu adalah wajib membasuh wajah. Setelah kita lihat, kemudian kewajiban kita dalam wudu adalah membasuh wajah. Pertanyaannya adalah bagaimana batasan wajah ini? Batasan wajah ini bisa dibuka. Ini tempat tubuhnya rambut kepala ini mulai ini sampai paha ini. Terus sampingnya mulai pertengahan ini sampai pertengahan ini. Bentar ya. Sesuatu hal yang berada di wajah ini wajib kena air. Wajib terangin air. Ingat, kita dalam hal membasuh muka ini menggunakan kata-kata membasuh. Masuk itu artinya dalam arti secara umum itu bisa membasuh, bisa mengusap. Tetapi dalam hal ini membasuh muka ini bukan mengusap muka, tapi membasuh muka. Membasuh muka dalam pengertian umum ini airnya harus mengalir. Berbeda dengan ngusap sebagian kepala, ngusap rambut, unikor tidak harus mengalir airnya. Termasuk salah satu rukun dari tubuh ini mengusap sebagian kepala. Kata-kata ngusap itu misalnya koyo temen ini mengulang saya dengan menangkan penulisan sangat sekarang tidak mengalir. Nah, kalau membasuh muka ini harus mengalir airnya dan terang taruh di sini harus mengalir. Rokok semuanya godeng ini misalnya ini ada tambahan harus air dan airnya ini harus masuk dalam kulit, menaikkan kulit dan airnya ini niki harus kena air. Kumis harus kena air. Ini namanya jenggot harus kena air sama kita. Karena ini bagian daripada muka. Jika tidak kena air, tidak ada dalam ini, maka tidak sah. Dan ini maka tidak sah. Harus membasuh muka dengan rata. Batasannya begini. Ini kalau duduk ini usahakan kita air kalau dulu khususnya pun kalau dulu masalah ini dibuka bawah ini mengenai membuka atau ini membuka sekarang ini kalau semua dari budaya kok dan sumber dengan sempurna misalnya ini kalau dengan air tidak sah untuk tidak ini batasan-batasan membasuh dua tangan beserta siku. Fardu wudu satunya adalah membasuh dua tangan ini dibasuh. Sampai mana? Sampai siku ini. Usahakan sampai di atas sikut. Ya, itu mengantisipasi. Sikut ini harus kena air. Misalnya kalau basuh atau sampai ini betul sah. Sikutnya harus kena air. Harus kena mengalir. Tidak boleh kayaknya orang mengalir ke bawah. Namanya ini harus mengalir. Tapi yang saya lakukan ini betul sah. Mengalir harus dari atas siku. Ini sampai ke bawah. Usahakan berapa semuanya. Ini harus kena air. Dua-duanya. Ya. Kesunnahannya membasuh tangan itu kesunnahannya
Hal-hal anggota tubuh yang kita basuh itu besok pada hari kiamat akan bersinar. Satu. Yang kedua, air wudhu ini bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Ini alasan kenapa air wudhu ini setelah kita wudhu tidak boleh dipakai wudhu kembali. Ditagih lagi contoh saya, pada mengambil percikan-percikan dari anggota ini dengan nomor yang jatuh diadil dan menunggu tidak boleh dikasih karena ini mustahil. Nah, kenapa akan mustahil ini tidak diperbolehkan dibuat kembali? Ini rahasianya. Ya, secara maknanya air itu kotor, busuk apa? Ini air sudah digunakan untuk menggunakan kotoran, baik kotoran secara jasmaninya yang asam mata, untuk kotoran yang lain berbagai dosa-dosa. Nak musik hanya kami terus. Kami kados ini Imam Abu Hanifah terus maka tidak memperbolehkan haram menggunakan air mustahil. Dari sisi penglihatan bisa melihat orang kotor banget terus pokoknya busuk angin tapi maka dilarang untuk bersuci menggunakan air mustahil. Kemudian selanjutnya wamaskupa durroksi musab sebagai sirah. Ini Syafi'iyah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i. Termasuk perbuatan wudhu yang wajib kita laksanakan kali-kali musab sebagai sirah. Kata-kata sebagian itu tidak harus sempurna semuanya tidak. Sebagai itu boleh. Bahkan pendapat Syafi'iyah itu di saat itu musab satu helai rambut boleh, sudah dianggap memenuhi syarat. Atau misalnya rambut itu kulitnya penuh tidak apa-apa, kulitnya penuh juga sudah sah wudhunya. Ini ketika musab ini walaupun dipersyaratkan jadul memang ada sekali musab. Umpamanya ngalir, ya tidak apa-apa. Tidak ngalir juga mencukupi. Batasan-batasan tadi. Nah ini kepala ini ada batasannya. Rambut yang kita usap ini ada batasannya. Rambut yang kita usap dalam perguruan wudhu yang salah satunya adalah rambut-rambut yang berada di wilayah paha. Atau satu rambut-rambut yang berada di bawah paha betul kategori rambut kepala. Dan apabila kalau kamu usap rambut tersebut tidak satu kita, contohnya rambut yang panjang sing rambut panjang sampai ke ujung. Misalnya kita usap yang ujungnya, maka tidak satu kita. Karena ini sudah lebih batas kepala, makanya namanya pokok itu karena berbunyi aman. Ampun kita usap bunyi opsi bagian ujung pokok ini menyebabkan ada besar. Dan ini kadang-kadang konten mau untuk ini kok banyak juga terjadi karena tidak paham apa yang ada pada orang ini mau kesana dulu masuk kepala kita bentuk konten besar kedah dan besar itu rambut yang ada di wilayah kepala. Selanjutnya wambos urut lain mengangkat bayi membasuh kedua kaki beserta kedua mata
itu harus makan air, harus makan kabeh.